Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman dengan NPM 230810808075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian eh, proyek akhir semester praktikum pemrograman Big Data, yang dimana yang bertujuan untuk membuat ringkasan dari yang sudah dilakukan dari laporan 1 hingga laporan 7. Nah, adapun materi praktikum yang ada dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 yaitu yang pertama pengenalan dan eksplorasi data gambar, yang kedua model klasifikasi gambar, yang ketiga anotasi gambar, dan yang keempat deteksi objek, kemudian ada membuat dashboard dengan Streamlit, kemudian yang keenam ada scraping data, dan yang ketujuh analisis sentimen. Nah, sebelum kita memasuki ke ringkasan dari materi praktikum, di sini saya akan memperkenalkan apa sih Big Data itu. Big Data adalah kumpulan data yang berukuran sangat besar, beragam, dan tumbuh cepat yang tidak dapat diproses dengan metode tradisional, hingga membutuhkan teknologi canggih yang dimana digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan mengekstrak wawasan berharga, sehingga mendukung keputusan dan meningkatkan efisiensi, serta menciptakan inovasi dalam berbagai bidang modern yang terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan data digital di banyak sektor. Nah, setelah penjelasan dari Big Data, kita akan melanjutkan yaitu ringkasan dari pertemuan 1. Nah, pertemuan 1 itu dimulai dengan pengenalan dan eksplorasi data gambar. Data gambar itu sendiri adalah data yang tidak terstruktur ataupun data yang masuk ke dalam kategori deep learning, di mana dari pengenalan dan eksplorasi data gambar ini adalah proses memahami karakteristik dasar sebuah citra sebelum dianalisis lebih lanjut. Tahap ini mencakup melihat ukuran gambar, format file, jumlah kanal warna ataupun RGB, kemudian distribusi pixel, dan pola atau objek yang tampak. Nah, melalui eksplorasi ini kita dapat mengetahui kualitas gambar, mendeteksi noise, memahami struktur data, dan menentukan langkah pra-proses yang tepat seperti resizing, normalisasi, ataupun augmentasi, sehingga dapat meningkatkan akurasi dari model kita. Nah, dari dataset yang saya lakukan pada laporan pertama itu dengan mengeksplorasi data gambar buah-buahan yang terdiri dari ada anggur, mangga, apel, pisang, serta stroberi. Nah, kemudian selanjutnya pertemuan kedua itu ada dengan materi model klasifikasi gambar, yang dimana metode yang kami gunakan pada klasifikasi gambar ini yaitu dengan menggunakan metode CNN. Nah, apa sih CNN itu? CNN adalah jenis neural network yang dirancang khusus untuk menangani masalah pengolahan citra gambar. CNN merupakan metode yang efektif untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan mengenali pola di dalam cerita. Nah, adapun arsitektur dari CNN itu, yang pertama tentu adanya convolution ataupun pembagian menjadi padding yang kita tentukan dalam arsitektur kita. Kemudian kita max pooling yang dimana kita kecilkan dari pembagian yang udah kita bagi itu dengan convolution. Kemudian ini opsional ketika kita menggunakan convolutional yang kedua dan seterusnya. Kemudian di max pooling lagi hingga kita memflatten ataupun fully connected atau menggabungkan semua neural network kita sehingga menghasilkan klasifikasi ataupun peluang untuk memprediksi data apa yang akan diprediksi dari klasifikasi tersebut. Nah, di sini tahapan yang pertama sebelum melakukan model itu kita terlebih dahulu memprocessing gambar. Pada tahap ini digunakan image data generator, kemudian melakukan pembagian dataset serta data augmentasi seperti rescale ataupun rotasi 20 derajat. Kemudian seterusnya dengan mengubah ukuran gambar hingga sama semua menjadi 224 kali 224, serta teknik-teknik untuk menormalisasi pixel hingga memperkaya variasi data sehingga mengurangi overfitting. Kemudian arsitektur model CNN saya terdiri dari 4 blok convolutional 2D dengan
max pooling yang berada di antaranya. Kemudian diikuti dengan flatten yang ada di akhir dengan dense sebesar 512 ataupun dengan optimization ReLU. Kemudian dense output yang dengan dense output make sebanyak 5 kelas. Sehingga kita menggunakan softmax karena memiliki kelas yang lebih dari 2. Nah, seterusnya dilakukan callback untuk menghindari dari overfitting dengan menggunakan early stopping untuk menghentikan training saat validasi tidak membaik. Kemudian model checkpoint ataupun menyimpan bobot terbaik serta reduce LR on plateau, di mana menurunkan learning rate ketika model stagnan, dan optimizer Adam dan loss categorical cross entropy. Kemudian evaluasi yaitu mencakup akurasi 70,99% pada data uji dengan loss 1,5141. Nah, dari model ini cukup mampu mengenali kelas tetapi masih dapat ditinggalkan melalui tuning dan augmentasi tambah. Kemudian pada pertemuan ketiga yaitu dengan menganotasi gambar menggunakan software RoboFlow, di mana website yang digunakan itu dengan roboflow.com. Di situ nanti kita menganotasi gambar. Nah, sebelum itu anotasi gambar merupakan cabang dari image retrieval yang digunakan untuk memberikan label atau tag pada gambar dengan sekumpulan kata kunci berdasarkan isi dari gambar. Jadi kami di situ dengan membuat kotak-kotak seperti ini untuk mengklasifikasi gambar termasuk apakah dia. Contohnya ini saya mengklasifikasi, membuat objek deteksi dengan perbedaan jenis ikan. Yang di atas ada ikan mas dan yang di bawah ada ikan cupang. Nah, dari anotasi ini nantinya kita akan menggunakan model YOLO, yang dimana model YOLO ini sering dipakai untuk mendeteksi objek pada data gambar. Adapun YOLO V8 itu adalah model object detection modern yang dikembangkan oleh Ultralytics. Dan YOLO V8 ini merupakan generasi terbaru dari keluarga YOLO dengan performa lebih cepat, akurat, dan mudah dibandingkan versi sebelumnya. Nah, dari YOLO ini memiliki 3 blok besar yaitu backbone, neck, dan head. Nah, backbone itu sendiri itu dengan mengekstraksi fitur utama dari gambar menggunakan modul C2F yang lebih efisien dari C3. Kemudian neck menggabungkan fitur dari berbagai level menggunakan kombinasi FPN dan PAN. Kemudian head menghasilkan bounding box, confidence, dan kelas dengan menggunakan encode-free sehingga membuat prediksi lebih cepat. Nah, ini dia hasil objek deteksi yang saya lakukan di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan membuat dashboard. Nah, membuat dashboard ini digunakan software Streamlit. Streamlit adalah framework Python yang digunakan untuk membuat dashboard interaktif, terutama untuk aplikasi machine learning, data science, dan visualisasi data. Nah, dari dari laporan sebelumnya yaitu kami membuat dashboard Streamlit, yang dimana yang pertama itu ada untuk klasifikasi buah dan kemudian untuk deteksi ikan yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, di klasifikasi buah ini kami menyimpan model H5, yang dimana H5 ini cocok digunakan ketika kita menggunakan model CNN. Nah, kemudian untuk si YOLO itu menyimpan model dengan format .pt, sehingga dibuat dengan dashboard ini yaitu dengan klasifikasi buah dan deteksi ikan, yang dimana ini menerapkan dengan model klasifikasi gambar dan yang di bawah dengan deteksi objek. Kemudian seterusnya pertemuan ke-6 kami mempelajari tentang data scraping. Data scraping itu adalah proses mengambil atau mengekstraksi data dari sebuah halaman web ataupun sumber online secara otomatis menggunakan program. Nah, di sini saya mengekstraksi data ataupun informasi kolom komentar dari aplikasi Free Fire yang ada di Play Store. Nah, yang dimana di sini untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan seperti informasi dari komentar. Nah, ini dia hasil scraping yang saya lakukan pada aplikasi Free Fire di Play Store. Nah, selanjutnya dari data scraping tadi dilakukan analisis sentimen.
di mana analisis sentimen itu adalah proses mengolah dan memahami opini atau emosi yang terkandung dalam teks seperti komentar, ulasan, atau postingan media sosial. Nah, analisis sentimen ini digunakan untuk mengklasifikasikan teks ataupun mengklasifikasikan komentar-komentar itu dalam kategori positif, negatif, ataupun netral. Jadi singkatnya, analisis sentimen ini nantinya membuat model yang dimana model-model ini nantinya memprediksi apakah Free Fire ini adalah game yang bagus ataupun yang kurang bagus. Adapun tahapan analisis sentimen itu dengan pengambilan data. Tahapan pertama itu pengambilan data, scraping yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian pre-processing, kemudian eksplorasi data, dan pemodelan dengan model XGBoost dan random forest dan lain-lainnya. Kemudian dievaluasi serta melakukan prediksi sentimen yang dimana prediksinya itu ada 3 klasifikasi, yaitu positif, negatif, dan netral. Nah, ketika lebih banyak positif, maka dapat kita simpulkan bahwasanya game Free Fire ini game yang bagus ataupun yang memberikan hal positif kepada pengguna. Nah, dari analisis sentimen ini juga kita dapat mendapatkan top 20 most common words, yang dimana yang paling tinggi itu ada kata game, yang dimana Free Fire itu sendiri adalah aplikasi game, sehingga jelas adanya game tersebut merupakan kata-kata yang sering muncul. Nah, workload ini juga menjelaskan bahwa ketika hurufnya itu makin besar, maka dia lebih sering digunakan dalam komentar. Nah, dari ketujuh laporan itu, dari ketujuh materi itu mungkin ini akan meningkatkan ini akan meningkatkan pengetahuan saya di bidang big data dan mungkin akan dapat membantu saya di lomba-lomba nantinya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari project UAS saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.